ricuh. Sementara di Jakarta, para eksekutif mahasiswa BEM UI menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR. Unjuk rasa tutup TPL tiba di depan kantor Gubernur Sumatera Utara. Demonstrasi yang awalnya terpusat di gedung DPR berujung ricuh dan semakin Masa aksi unjuk rasa tutup TPL tiba di depan kantor Gubernur Sumatera Utara sekitar pukul 10.20 waktu Indonesia. Teman-teman pasti pernah dong berpendapat, mau di rumah, di sekolah, atau di lingkungan masyarakat. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia itu memiliki hak loh untuk berpendapat. Itu dinamakan dengan kemerdekaan berpendapat. Kemerdekaan berpendapat berasal dari dua kata, yaitu kemerdekaan dan juga berpendapat. Kemerdekaan itu artinya adalah kebebasan. Berpendapat berarti menyampaikan ide, gagasan, atau pemikiran yang ingin kita sampaikan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kemerdekaan berpendapat adalah kebebasan seseorang untuk menyampaikan ide, gagasan, atau pemikirannya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Menurut kutipan Artijo Al-Kautsar, Hakim Agung Indonesia, jangan hanya protes, tapi tunjukkan juga bahwa kamu punya dedikasi. Kutipan ini menegaskan bahwa pentingnya mengelola kebebasan dengan penuh tanggung jawab. Salah satu poin yang harus ditegaskan dalam kemerdekaan berpendapat warga negara adalah warga negara mempunyai hak secara bebas untuk menyampaikan pendapat mereka, namun dilakukan secara bertanggung jawab. Artinya masyarakat harus mempertanggungjawabkan pendapat mereka secara moral dan hukum. Dengan demikian, bebas dalam mengemukakan pendapat bukan berarti bebas sebebas-bebasnya, bukan bebas tanpa aturan. Yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk menyampaikan pendapat. Jadi, menyampaikan pendapat itu ada berbagai cara berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan juga Peraturan Pengganti Pemerintah Nomor 2 Tahun 1998. Yang pertama adalah unjuk rasa ataupun demonstrasi. Jadi ini tuh adalah kegiatan menyampaikan pendapat baik oleh seseorang maupun sekelompok orang, baik secara lisan maupun tulisan, dengan cara demonstratif dengan aman dan juga tertib. Yang kedua adalah pawai. Ini adalah kegiatan menyampaikan pendapat secara arak-arakan di jalan umum. Yang ketiga adalah rapat umum. Jadi ini tuh adalah kegiatan menyampaikan pendapat secara umum dan terbuka, namun tuh dengan tema khusus. Yang selanjutnya adalah mimbar terbuka. Jadi itu ini adalah kegiatan menyampaikan pendapat secara bebas dan juga umum, tapi tidak dengan tema khusus. Yang terakhir adalah dengan cara media sosial, baik cetak maupun elektronik. Jadi sekarang kan masyarakat tuh punya gadgetnya masing-masing, jadi bisa menyampaikan pendapatnya tuh secara bebas. Namun dengan demikian kita tuh tetap harus sesuai dengan etika moral, etika dan juga nilai-nilai moral. Selanjutnya itu pasal-pasalnya nih. Yang pertama ada Undang-Undang 1945 Pasal 28E ayat 3 hak menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani. Terus yang kedua ada Pasal 28E ayat 3 hak bersurat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Terus Pasal 28F hak berkomunikasi dan memperoleh serta menyampaikan informasi. Negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum yang diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 adalah sebagai berikut. Yang pertama ada menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain. Yang kedua ada menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum. Yang ketiga ada mentaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang keempat ada menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum. Dan yang kelima, ada menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Rumusan pasal tersebut menunjukkan bahwa kemerdekaan berpendapat warga negara harus diimbangi dengan kewajiban untuk menghormati hak orang lain dan tunduk pada pembatasan peraturan perundang-undangan. Di tengah perkembangan teknologi dan keterbukaan informasi, kebebasan berpendapat menjadi salah satu hal yang berharga dalam kehidupan demokrasi. Kita hidup di zaman di mana masyarakat mampu berperan dalam menentukan arah bangsa melalui opini, pendapat, dan ide-ide baru. Maka dari itu, kebebasan berpendapat menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan masyarakat yang lebih maju. Kebebasan berpendapat itu sangat penting.
Dengan kebebasan berpendapat, kita bisa mengemukakan pendapat tanpa takut untuk dihakimi atau ditekan. Yang kedua, kita bisa berpartisipasi dalam perubahan sosial dan kebijakan publik. Yang ketiga, kita bisa mengembangkan pola pikir kritis. Dan yang terakhir, kita bisa mengembangkan inovasi baru. Jangan pernah takut untuk berbicara, menulis, atau menyampaikan pendapat kamu selagi masih sopan, bertanggung jawab, dan berdasarkan dengan fakta. Ingat, suatu perubahan dimulai dari suara kecil yang berani untuk berbicara. Berikutnya cara mengungkapkan pendapat yang baik dan juga benar. Yang pertama, pahami topik yang dibahas. Sebelum memberikan pendapat, kamu harus memastikan topik apa topik yang sudah dibicarakan. Yang kedua, gunakan bahasa yang sopan. Pilih kata yang tidak menyinggung, menyakiti, atau merendahkan orang lain. Lalu yang ketiga, sampaikan pendapat secara jelas dan juga singkat. Hindari bertele-tele, langsung ke inti pendapatmu saja. Lalu yang keempat, berikan alasan yang logis. Jelaskan mengapa kamu memiliki pendapat tersebut, bisa dengan fakta, data, atau pengalaman yang relevan. Lalu yang kelima, hargai pendapat orang lain. Jangan memaksakan pendapatmu kepada orang lain. Lalu yang keenam, tetap tenang dan percaya diri. Jangan terbawa emosi meskipun pendapatmu berbeda dari yang lain. Lalu yang terakhir, yaitu yang ketujuh, gunakan intonasi suara yang baik. Jangan terlalu keras, tetapi juga jangan terlalu kecil ketika berbicara langsung.